Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wentri Endakovan, kelas Farmasi B semester 7 Universitas Citra Bangsa Kupang. Nah, di sini sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya akan mereview tentang titrasi nitrimetri. Yang dimana titrasi nitrimetri itu sendiri merupakan reaksi antara amin aromatik primer dengan natrium nitrit dalam suasana asam yang akan membantu garam diasonium. Yang pertama, bahan yang akan digunakan yaitu NaNO2, HCl, asam sulfanilat, natrium bikarbonat, kalium iodida, dan juga larutan kanji. Titrasi akan diamati menggunakan indikator luar. Indikator luarnya sudah ditambahkan ke dalam larutan yang akan dititrasi. Pertama-tama, pembuatan reagen. Natrium nitrat 0,1 molar, lalu tutup labu dengan aluminium foil. Kemudian yang kedua, pembuatan pasta kanji iodida. Yang pertama, 130 ml air, larutan kental di mana air yang akan dicampur keduanya larutan 3 gram kali 3 gram kalium iodida dalam 20 ml air, lalu ditambahkan air 40 ml, lalu panaskan sampai mendidih. Kemudian siapkan campuran B atau 20 gram pati yang akan dicampurkan dengan 140 ml air dingin. Kemudian aduk sampai membentuk suspensi. Setelah campuran mendidih, kemudian ditambahkan campuran suspensi pati dalam air ke dalam campuran yang mendidih, lalu diaduk sampai berbentuk pasta kanji iodida. Kemudian angkat lalu didinginkan sebelum digunakan untuk indikator luar. Setelah dingin kemudian dilapiskan pada permukaan kaca yang akan berfungsi untuk indikator luar. Kemudian yang berikutnya, tuangkan pada kaca, kemudian dihomogenkan ke seluruh permukaan untuk mengetahui titik akhirnya. Kita celupkan kawat atau batang pengaduk ke dalam larutan yang dititrasi. Kemudian oleskan pada pasta kanji iodida. Ketika mencapai akhir titrasi atau memberi warna biru yang tidak akan kembali atau biru tetap dalam waktu 30 detik. Yang ketiga, pembuatan natrium nitrit atau NaNO2. Pertama-tama kita timbang 400 mg asam sulfat nitrat yang telah dikeringkan. Kemudian tambahkan natrium bikarbonat sebanyak 2,5 gram ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan air hingga larut. Kemudian tambahkan asam klorida pekat 10 ml. Kemudian siapkan penangas es. Kemudian masukkan Erlenmeyer yang berisi sampel ke dalam es supaya dingin. Pada nitrimetri kita pakai suhu rendah karena pembentukan granulation harus pada suhu rendah. Lalu larutkan titrasi, pastikan Erlenmeyer terendam dalam air es selama titrasi tetes demi tetes. Kemudian siapkan kawat dalam larutan, lalu goreskan ke dalam pasta kanji iodida, lalu perhatikan warna birunya tidak hilang selama 30 detik, maka itu disebut akhir titrasi. Yang keempat yaitu penentuan kadar sulfamerasi.
Sampel 50 mg sulfomerasin masuk ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan air 100 ml, lalu tambahkan asam klorida pekat sebanyak 10 ml, kemudian gojok hingga larutan setelah larut, letakkan ke dalam penangas es, lalu siap untuk dititrasi untuk penetapan kadar tetes demi tetes. Kemudian diamkan selama 1-2 menit, lalu celupkan kawat ke dalam larutan, lalu goreskan ke pasta. Kanji klorida. Apabila perubahan muncul warna biru pada goresan pertama, tunggu 1-2 menit, lalu lanjutkan titrasi hingga terbentuk warna biru. Ini menunjukkan bahwa titik akhir titrasi akan terbentuk apabila terbentuk tidak hilang dan tidak dalam waktu 12 menit, maka dinyatakan titik akhir dari titrasi. Jadi baik, sekian dari review tentang titrasi nitrimetri. Kurang lebihnya terima kasih.